Pernah lihat kan mobil-mobil kecil yang irit dan seliweran di jalanan Indonesia? Yup, itu LCGC atau Low Cost Green Car. Selama bertahun-tahun, mobil ini tuh kayak jadi raja jalanan, benar-benar mobil rakyat. Tapi belakangan ini, ceritanya mulai beda. Nah, di sini kita bakal bedah kisah dramatis naik turunnya LCGC di Indonesia. Lihat angka ini deh, 235.100 unit. Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah jumlah mobil LCGC yang laku terjual cuma dalam 1 tahun pas lagi di puncaknya. Gede banget kan? Ini nunjukin betapa populernya segmen ini dulu. Angka tadi itu puncak kejayaannya. Pertanyaannya sekarang, dengan rekor setinggi itu, apa yang terjadi saat ini? Kenapa kita sekarang malah ngomongin nasibnya? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Oke, kita coba flashback sedikit ya. Sebelum kita bahas kenapa penjualannya turun, kita harus ngerti dulu gimana ceritanya LCGC ini bisa sampai merajai pasar otomotif Indonesia. Ini dia, zaman keemasannya. Jadi, apa sih sebenarnya LCGC itu? Gampangnya gini, ini tuh program pemerintah buat nyediain mobil yang harganya terjangkau dan ramah lingkungan. Tujuannya simple, biar makin banyak orang Indonesia yang bisa punya mobil pertama mereka. Nah, yang gila dari data ini tuh kecepatannya. Lihat deh lonjakannya. Dari 51.000 unit di tahun 2013, penjualannya langsung meroket hampir 4 kali lipat cuma setahun setelahnya. Puncaknya itu di tahun 2016. Tahu nggak pemicunya apa? Munculnya model 7-seater. Ini bener-bener game changer, karena tiba-tiba ada mobil murah yang bisa muat sekeluarga. Cocok banget sama budaya kita kan? Momen inilah yang bikin penjualannya mecahin rekor. Angka ini udah ngejelasin semuanya. Waktu di puncaknya, LCGC itu menguasai 22,1% pangsa pasar. Artinya, lebih dari 1 dari 5 mobil baru yang dijual di seluruh Indonesia itu LCGC. Ini udah bukan sekedar mobil murah lagi, tapi udah jadi sebuah fenomena. Tapi setelah ada masa keemasan, biasanya ada masa perubahan. Sekarang, kita lihat kondisi saat ini, di mana arusnya mulai berbalik dan penjualan LCGC malah turun drastis. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget. Meskipun sempat bangkit lagi setelah pandemi di tahun 2023, di mana penjualannya di atas 200.000 unit, coba lihat apa yang terjadi setelahnya. Angka penjualan di 2025 anjlok jadi cuma sekitar 122.000 unit. Turunnya tajam banget. Jadi, poin pentingnya tuh bukan cuma soal jumlah unit yang terjual lebih sedikit. Posisi LCGC di pasar secara keseluruhan juga makin ciut. Dari yang tadinya menguasai lebih dari 1/5 pasar, sekarang perannya turun jadi cuma sekitar 15%. Terus, apa sih penyebab utamanya? Nah, salah satu jawaban terbesarnya ada di sini. Munculnya penantang baru di kelas harga yang mirip-mirip, yaitu mobil listrik atau EV yang harganya makin kesini makin murah. Coba kita bandingin ya, dua-duanya sama-sama nawarin harga terjangkau. LCGC jelas unggul soal irit bensin. Tapi, mobil listrik murah punya satu senjata rahasia yang benar-benar jadi pembeda, terutama buat orang yang tinggal di kota besar. Bebas dari aturan ganjil genap. Dan ini bukan asumsi doang loh. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo, Pak Kukuh Kumara, kebebasan dari aturan ganjil genap ini jadi pendorong utama buat orang-orang di perkotaan buat pindah ke mobil listrik. Ini kan keuntungan praktis sehari-hari yang nggak bisa ditawarin sama LCGC. Dengan semua perubahan ini, persaingan di pasar, dan munculnya penentang baru, kita sampai ke pertanyaan besarnya. Jadi gimana nasib LCGC ke depannya? Jadi, kalau kita lihat ke depan, jalannya LCGC ini kayaknya bakal terjal banget deh. Mereka nggak cuma harus head-to-head sama mobil listrik murah yang punya keuntungan praktis di kota, tapi juga harus menghadapi pasar mobil nasional yang secara umum lagi lesu. Plus, pembeli sekarang tuh pilihannya jauh lebih banyak dibanding dulu. Tantangannya datang dari segala arah. Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah si mobil rakyat yang dulu begitu dominan ini bakal bisa berinovasi buat bertahan di tengah gempuran zaman? Atau eranya emang udah selesai dan bakal digantikan sama teknologi yang lebih baru? Cuma waktu yang bisa menjawab.